Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Yang pertama adalah tripusat pendidikan. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tapi juga berlangsung di lingkungan keluarga dan masyarakat yang dikenal sebagai konsep tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Prinsip Tuturi Handayani. Yang kedua adalah prinsip Tuturi Handayani, di mana istilah itu sering kita dengar dengan nama ing ngarsa sun tulodo, ing madya bangun karso tuturi handayani, di mana peran serta guru itu di depan adalah kita sebagai teladan, kemudian kita posisinya ada di tengah adalah kita sebagai penyemangat, motivator, ilustrator, dan motivator. Kemudian kita juga berada di belakang, itu kita merupakan sebagai pendorong, penggerak, dan mesin ya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak kepada anak atau student centered learning. Jadi kita melakukan pembelajaran itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah berpusat pada peserta didik, bukan berpusat kepada guru. Jadi yang mengambil inisiatif, kemudian yang mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah itu diupayakan agar peserta didiklah yang mengambil inisiatif dulu. Guru bersikap atau bersifat sebagai pendorong atau memberikan fasilitator dalam hal ini. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan dalam belajar. Jadi dalam konsep ini Ki Hajar Dewantara mempercayai bahwa pendidikan haruslah memberikan ruang kepada peserta didik untuk selalu belajar, di mana anak-anak dapat mengembangkan diri tanpa batasan, termasuk memilih apa yang dia sukai, memilih apa yang dia cita-citakan, atau memilih apa yang ingin dia capai. Kemudian yang kelima, pendidikan sebagai proses pembudayaan ya. Ki Hajar Dewantara juga melihat bahwa dalam berproses pendidikan itu adalah ada unsur-unsur budaya yang memang melekat sehingga menjadi landasan, menjadi fondasi untuk melakukan pembelajaran berikutnya. Jadi kalau kita rasa itu sebagai kekayaan lokal, itulah yang menjadi dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara untuk mendasari sebuah pendidikan. Kemudian keseimbangan dan antara pendidikan jasmani dan rohani, di mana pendidikan itu juga harus menekankan pentingnya akan kesehatan jasmani dan rohani atau mental, karena tanpa kesehatan yang baik, kemudian tanpa mental yang baik, tidak mungkin akan membuat peserta didik menjadi bisa mencapai hal-hal untuk belajar. Kemudian yang kelima, pendidikan adalah sebuah proses budaya. Di sini proses budaya itu bertujuan untuk membentuk karakter budi pekerti peserta didik agar menjadi manusia yang berbudaya, manusia yang bermoral dan beretika, di mana etika dan moral itu sebenarnya sudah ada di khasanah budaya kita sendiri, tidak dari budaya asing gitu. Kemudian pendidikan nasional yang berakar pada budaya diri sendiri, artinya pendidikan ini tidak selalu harus bertolak pada kebudayaan barat. Selebihnya kita itu sudah mempunyai kearifan lokal, kemudian kebudayaan yang arif, yang sangat pantas, sangat elegan, dan sangat luar biasa untuk ditekankan kepada peserta didik untuk menjadi sebagai dasar untuk meningkatkan kemampuan peserta didik itu sendiri. Nah, jadi selebihnya untuk keterangan saya ini bisa dilihat dari video-video yang akan saya tampilkan. Terima kasih. Saya memandang diri saya dalam konteksnya sebagai pembelajar guru sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu. Posisi saya saat ini sebenarnya arah pembelajaran kami ini sudah mengarah ke Ki Hajar Dewantara, di mana kalau kami lihat dari karakteristik dari pembelajaran kami ini adalah sebuah materi yang kaitannya dengan passion,
dengan bakat dan minat. Secara otomatis kami akan menyesuaikan pembelajaran ini dengan kemampuan peserta didik yang terukur dan kompeten gitu. Walaupun secara akademik atau secara terstruktur itu kami belum terkonsep serapih itu, tapi dalam nilai-nilai, dalam pelaksanaan harian, dalam pelaksanaan pembelajaran itu kami sudah melihat dan sudah mengembangkan ke arah sana. Nah, bukti itu nanti bisa dilihat dari tayangan video yang sudah ada di tempat kami atau yang selalu kami dokumentasikan bahwa nilai-nilai Kyai Hajar Dewantara itu sudah kami terapkan, walaupun itu belum sempurna, belum sesuai sekali, tapi setidaknya arahnya tuh sudah mengarah ke sana. Nah, tinggal tantangan kami adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara itu benar-benar membentuk karakteristik yang sesuai, karena memang untuk menapai dunia SMK dan dunia kerja itu kami memang membutuhkan nilai-nilai yang sesuai dengan harapan dari dan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Namun ada beberapa nilai yang memang harus kami tambahkan, harus kami pressure, yang memang nilai itu berhadapan dengan dunia kerja, seperti kemandirian, kemudian tidak mudah menyerah, kemudian nilai-nilai kerja keras itu perlu sekali kami tingkatkan, dan masih banyak lagi nilai-nilai yang memang diperlukan pada dunia global. Ya, sudah sesuai dengan arahan atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, tapi juga harus disesuaikan dengan pemikiran masa kini, di mana sekarang ini kan kompetitif, dan bagaimana kita menciptakan generasi-generasi itu generasi yang transisi, yang siap menerima segala apapun yang terjadi. Karena pada prinsipnya kita bisa melakukan A, tapi nanti ternyata yang terjadi adalah B, atau kita belajar A, nanti di dunia kerja kita ketemunya B. Nah, inilah yang perlu kita gali dari nilai-nilai dari Ki Hajar Dewantara itu. Nilai yang mana yang bisa kita aplikasikan, terutama saya mengemban di SMK adalah untuk dunia SMK. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, saya Neni Sulistiani. Saya ingin memberikan kesimpulan konsep KHD pada pembelajaran kecantikan. Pada dasarnya ada 3 pendapat yang telah diungkapkan oleh KHD tentang pembelajaran, yaitu pembelajaran sebagai tripusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pembelajaran bermula dari keluarga. Kami telah mencoba untuk mengadakan pendekatan dengan orang tua wali murid dengan cara parenting, yaitu selalu menghadirkan kegiatan-kegiatan bersama orang tua dan mendiskusikan dengan orang tua, sehingga terjadi suatu sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pihak sekolah, sehingga setiap kegiatan yang akan dilakukan selalu kami diskusikan dengan wali murid, sehingga tidak ada miss antara sekolah dan wali murid. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada wali murid bagaimana pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan bersama anak-anak, sehingga anak-anak menjadi lebih senang belajar, mempunyai motivasi karena ada kedekatan antara keluarga dengan anak-anak, sehingga menghindari hubungan yang tidak baik dengan anak-anak dan keluarga. Konsep berikutnya dari Ki Hajar Dewantara adalah prinsip dari ing ngarsa sung tulodo, ing madya mbangun karsa, dan tutwuri handayani. Ketiga konsep tersebut sebenarnya telah kami laksanakan di dalam pembelajaran kecantikan, namun masih perlu adanya perbaikan dan koreksi, karena dengan adanya kegiatan ini diharapkan saya dan rekan-rekan menjadi lebih baik dalam merencanakan sebuah pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip Tutwuri Handayani.
Aplikasinya adalah kita selalu berada di depan, memberi contoh kepada anak-anak kita, kemudian kita juga ketika berada di tengah mensupport mereka untuk menjadi lebih bersemangat, memberikan motivasi dan memberikan inspirasi. Kita ketika ada di belakang anak-anak kita selalu memberikan dorongan, kita memberikan semangat ketika anak-anak dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja, seperti situasi keluarga yang down, keluarga yang tidak bahagia. Ini adalah suatu tanggung jawab besar bagi kita sebagai guru dan pendidik bagi mereka. Selanjutnya adalah kebebasan dalam belajar. Tentunya di dalam pelajaran kecantikan itu sudah diterapkan bagaimana anak-anak ini diberikan kebebasan untuk memilih kelas, di mana kita mempunyai 2 kelas industri sesuai dengan passion dan peminatan anak-anak. Yang pertama adalah kelas L'Oreal hairdresser, itu merupakan kelas khusus untuk rambut. Kemudian yang kelas kulit adalah kelas spa beauty therapy, di mana konsentrasinya adalah pada perawatan wajah dan perawatan badan. Kemudian ada bidang-bidang lain yang anak-anak pilih seperti MUA dan marketing atau digital marketing, bidang kecantikan dan spa. Pemilihan ini berdasarkan atas peminatan mereka mulai dari kelas 10. Kemudian kita juga akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi dari segi passion. Karena anak-anak mempunyai perbedaan tujuan hidup, maka kami juga dalam mempelajarkan materi tidak selalu satu tipe. Jadi sesuai dengan apa yang mereka kehendaki di lain atau di waktu yang akan datang. Setiap individu atau setiap anak adalah cita-citanya berbeda. Maka kita seharusnya juga sudah melakukan perubahan dalam hal bagaimana menuntut mereka meraih sesuatu yang ingin dicapai ke depannya atau cita-cita mereka. Pastinya ini juga konsepnya sudah sangat berbeda. Maka pendekatan dari KHD ini sudah sangat luar biasa, yaitu bagaimana kita menuntun anak-anak untuk mencapai cita-cita mereka tanpa menghilangkan kemerdekaan mereka, tanpa menghilangkan kodrat alamnya mereka, tanpa menghilangkan jati diri bangsa kita, jati diri nilai-nilai leluhur. Selanjutnya adalah pendidikan sebagai proses budaya. Dalam bidang kecantikan sudah sangat dekat sekali antara materi pelajaran dan nilai-nilai leluhur atau nilai-nilai budaya kami sangat relevan, di mana kami mempunyai mata pelajaran yang terkait dengan warisan leluhur atau warisan nenek moyang, seperti rias tradisional, penari dari seluruh Indonesia, kemudian make up pengantin, kemudian ada mata pelajaran sanggul daerah. Nah, semuanya itu dipelajari sesuai dengan jumlah dari masing-masing wilayah di Indonesia. Jadi sudah sangat relevan antara prinsip-prinsip KHD tentang pembelajaran yang berbudaya dengan materi di kecantikan. Yang terakhir adalah konsep dari KHD tentang keseimbangan jasmani dan rohani dalam pendidikan. Jurusan kecantikan dan spa adalah mendidik anak berkonsep menjadi wirausaha dan masuki dunia kerja, maka membutuhkan fisik dan mental yang sangat kuat. Tentunya ini dalam pembelajaran pun kita selalu mengedepankan aspek-aspek kesehatan baik jasmani dan rohani. Kegiatan di kecantikan untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik, yaitu dengan melakukan kegiatan seperti outbound, kemudian outing class, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun kesehatan jasmani, seperti kita mengadakan kegiatan berenang bersama, kemudian kita juga mengadakan kegiatan senam bersama, di mana kegiatan-kegiatan tersebut gunanya untuk menyehatkan dan memberikan stamina yang bagus kepada peserta didik ketika dia harus melakukan praktik yang memerlukan tenaga, seperti kita harus melakukan masas dan perawatan kepada orang. Kemudian juga secara rohani kita juga selalu dibimbing oleh guru agama untuk melakukan Jumat kajian, di mana anak-anak juga diberikan pembelajaran. Bagi saya, terima kasih atas perhatiannya dan salam cantik.